Tuyul masih menjadi mitos yang dipercayai keberadaannya oleh warga Indonesia hingga kini. Indonesia memang terkenal dengan hal-hal mistis, terutama yang berkaitan dengan cerita seram. Selain itu, masyarakat Indonesia juga masih lekat dengan tradisi dan kepercayaan berkaitan hal tersebut. Banyak sosok gaib yang begitu kuat diyakini kehadirannya oleh masyarakat. Salah satu yang keberadaannya sering dibicarakan adalah tuyul. Makhluk kecil berkepala pelontos ini diyakini warga berkaitan dengan kehilangan uang. Jika terdapat kehilangan uang di satu rumah, banyak yang masih mempercayai tuyul yang menjadi dalang dibaliknya. Ada banyak mitos terkait asal-usul kemunculan tuyul tersebut. Salah satu mitos yang paling dipercayai adalah tuyul berasal dari janin yang meninggal saat dilahirkan. Ada pula mitos lain yang menyebutkan berasal dari janin yang digugurkan oleh ibunya. Setelah janin dibuang atau dikubur, makhluk astral ini akan muncul dan berperilaku layaknya anak. Bayi hasil aborsi dikenal dengan sebutan bayi ambar atau bayi bajang. Bayi ambar memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan tuyul, yaitu memiliki tubuh seperti janin, tetapi wajahnya tua dan kepalanya besar. Menurut mitos, bayi ambar akan terus mencari orang tuanya untuk bertanya mengapa mereka digugurkan. Sama seperti tuyul, makhluk mistis ini juga memiliki kekuatan mistis. Makhluk ini dipercaya dapat menangkal serangan gaib dan banyak dimanfaatkan oleh orang untuk menghasilkan kekayaan instan. Namun untuk memiliki bayi ambar, seseorang harus berstatus lajang. Jika sudah memiliki pasangan, akan ada mahar yang harus dibayar oleh sang majikan. Menurut seorang perempuan yang disebut Indigo Puri Harun, makhluk tuyul bisa diciptakan dari bayi hasil aborsi. Namun proses peralihan dari janin menjadi medium tuyul tidak berlangsung instan. Seorang paranormal harus melakukan ritual dan menyiapkan ajian tertentu. Tuyul yang terbuat dari bayi aborsi diciptakan langsung dari jasad bayi aborsi. Karena syarat ini, tak jarang paranormal menggali kuburan bayi aborsian secara ilegal. Setelah melewati serangkaian ritual, barulah janin tersebut dapat menjadi medium bagi tuyul yang akan dipelihara oleh seseorang. Hal yang lebih mengerikan lagi adalah karena bayi aborsi tidak akan tenang sampai orang tuanya bertobat. Pasalnya selama berada di dunia, janin tersebut mendapat perlakuan yang tidak baik dan bahkan tidak dikubur. Janin hasil aborsi tersebut kebanyakan dibuang begitu saja di tempat sampah atau saluran pembuangan air. Jadi, bayi aborsi memang bisa jadi tuyul, tapi tidak semuanya jadi tuyul. Tuyul lalu diasosiasikan dengan kehilangan uang di rumah karena kebiasaannya untuk bermain dan mengambil sesuatu. Kebiasaan ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk berbuat jahat. Tuyul pun akan dimanfaatkan untuk mengambil uang manusia. Namun sebagai imbalan memelihara tuyul, manusia tersebut harus melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan di beberapa daerah dipercaya tuyul ternyata dapat dibuat dari jenazah anak-anak yang dibangkitkan dengan ilmu hitam. Menariknya, mitos lain mengatakan kalau tuyul bisa diperjualbelikan. Dalam mitosnya, makhluk halus ini dianggap sebagai komoditas, sehingga siapapun yang membutuhkannya harus mau menebus dengan harga yang tidak sedikit. Satu tuyul biasanya dihargai hingga jutaan rupiah, tergantung di mana seseorang membelinya. Makin hebat seorang dukun, maka mahar yang dibayarkan akan semakin mahal pula. Setelah itu, seseorang yang membeli tuyul akan melakukan sebuah ritual kerjasama. Dukun akan membantu semua ritual itu dari awal hingga akhir.
Setelah ritual selesai, tuyul ini dipercaya akan mengikuti pemilik barunya. Ia juga akan bisa disuruh melakukan apa saja, misalnya mencuri uang hingga perhiasan yang harganya mahal. Konon katanya perjanjian dengan tuyul ini tidak gampang. Banyak uang yang diberikan tuyul akan sebanding dengan tumbal yang diminta. Biasanya makhluk ini akan meminta tumbal berupa nyawa manusia. Ia juga konon akan meminta jiwa dari seseorang agar bisa ia perbudak kemudian hari. Selain itu, konon mitos yang dipercayai tuyul juga akan meminta makanan dan minuman. Dari beberapa cerita yang ada, ia suka menghisap darah manusia atau meminum susu dari sang pemilik jika sedang menyusui. Sekian asal-usul cerita dari tuyul.